sebenarnya harga naik itu nggak ada masalah sebenarnya. Sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah dengan harga naik. Asal ada catatan nih. Apa tuh? Catatannya, kemampuan beli kita tidak menurun. Nah, itu yang jadi soal. Nah, itu jadi sebenarnya. Pokok utamanya pemasukannya tipis, pengeluarannya banyak. Besar pasak daripada tiang. Itu kebanyakan saat ini, ya kan? Ya beda cerita ya dengan di kalangan yang tadi gue bilang kesenjangan sosial, yang posisi saat ini yang di atas akan nggak merasakan efek apapun, tapi bagi orang yang menengah ke bawah itu akan merasakan signifikan dalam gaya hidupnya, dalam perputaran ekonominya, dalam pemasukannya, semua itu signifikan. Kejebak pinjol ini kan dampaknya itu dampak daripada kejadian tersebut, di mana ekonomi tidak stabil. Nah, dalam memperbaiki permasalahan perekonomian ini memang butuh keahlian khusus memang. Nah, seorang yang punya niatan baik otomatis akan memberikan sumbangsi baik tenaga maupun pikiran berdasarkan ilmu yang ia punya agar satu keadaan tersebut bisa distabilkan kembali sebenarnya. Perkara-perkara ini ujian atau azab kemudian. Ini ujian bagi rakyat kecil loh. Yang merasakan dampak ujian. Ini pun ujian bagi orang yang di atas. Yang tidak lulus ujian, artinya ketika menghadapi ujian ini lalu kemudian malah nyeleweng. Malah punya istilahnya dari situasi yang buruk mencari asas manfaat untuk pribadi, maka azab menantimu. Kan begitu. Awalnya dikasih ujian sampel dulu nih untuk yang di atas nih, pasti begitu kan. Sebelum ketika dia menyelewengkan hal itu, siap-siap berarti dong ya. Siap-siap. Kalau bicara ekonomi nggak kenal mana iman mana enggak. Bikin paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi dengan kita di podcast Bikin Paham. Alhamdulillah. Teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini nih? Semoga dalam keadaan baik ya teman-teman semua. Kali ini kita mau ngebahas mengenai masih sekitaran problematika hidup yang terjadi pada saat ini teman-teman nih. Dimana harga pokok, harga bahan baku semua naik melonjak tinggi. Dan juga banyak di luar sana yang merasakan kesenjangan sosial. Baik yang kaya tambah kaya katanya, yang miskin tambah miskin. Bahkan daya beli masyarakat saat ini menurun drastis ya teman-teman nih. Nah, terus gimana sih saat ini kita menghadapi kondisi seperti ini? Harus ngapain aja? Bagaimana kita menyikapinya sebagai seorang muslim, sebagai mukmin? Nah, kita ulas bareng nih teman-teman. Bareng Bang Pian. Bang, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana hari ini, Bang? Alhamdulillah, kita balik lagi ngobrol-ngobrol santai. Ya kan, kembali lagi kita duduk di meja bunda nih, Bang. Sambil menikmati pemandangan yang ada di sekitar sini. Nuansanya seperti di pedesaan, ya kan? Karena biar kita terus menyatu dengan alam semesta, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Nah, Bang, terkait soal yang tadi nih, gue udah bahas di awal, mengenai kondisi saat ini banyak nih, ya kita nggak usah ragukan dan nggak usah pungkiri gitu. Saat ini kan harga itu melambung sangat tinggi nih, Bang. Nah, terus juga daya beli masyarakat saat ini ya turun drastis, dan kesenjangan sosial sangat berasa nih di saat ini nih. Nah, terus kita sebagai muslim, sebagai mukmin, apa sikap kita seharusnya dalam menghadapi hal ini? Coba Bang Pian. Alhamdulillah, ini kacau nih pembahasannya, isu kekinian nih. Ya kan, jadi menyikapi harga-harga naik kan begitu. Harga naik itu ada faktor kan. Iya dong. Ada faktor kenapa harganya naik. Kalau dalam rumus ilmu ekonomi, harga murah itu dikarenakan barang itu melimpah biasanya.
harga murah dikarenakan barang melimpah. Oke, Barang ya. melimpah. Tapi saat mana barang melimpah ini kan harganya murah nih, maka permintaan akan tinggi, banyak yang beli. Saat orang udah pada banyak yang beli, barang makin lama makin dikit. Nah kalau barang udah tinggal dikit, mau nggak mau seolah-olah dimahalin, jual mahal. Jadi mahal itu disebabkan ada urutannya kalau dalam ilmu ekonomi kan. Ya siklus perputaran ekonomi itu satu mata rantai kan, yang itu nggak bisa terpisah satu persatu, baik dari mulai petani sampai kepada pembeli, dan ada campur tangan bola pemerintah di dalamnya. Nah, itu udah pasti. Jadi ini kan satu rangkaian sistem. Kalau para pakar mungkin bisa, para pakar ekonomi bisa melihat meninjau ini dari sudut pandang ekonominya seperti apa. Nah kita rakyat, sebagai rakyat, sebagai muslim, bagaimana nih kita menyikapi sebagai rakyat aja dulu, sebagai rakyat biasa. Ya? Oke. Ngeliat harga naik, puyeng. Sebentar puyeng. Nah, makanya banyak orang saat ini tuh yang keluh kesah nih, rasa berat banget hidup di zaman saat ini gitu. Frustasi akhirnya bang, gitu. Sebenarnya harga naik itu nggak ada masalah sebenarnya. Sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah dengan harga naik. Asal ada catatan nih. Apa tuh? Catatannya, kemampuan beli kita tidak menurun. Nah, itu yang jadi soal. Nah, itu jadi sebenarnya. Pokok utamanya pemasukannya tipis, pengeluarannya banyak. Besar pasak daripada tiang. Itu kebanyakan saat ini, ya beda cerita ya dengan di kalangan yang tadi gue bilang kesenjangan sosial, yang posisi saat ini di atas akan nggak merasakan efek apapun, tapi bagi orang yang menengah ke bawah itu akan merasakan signifikan dalam gaya hidupnya, dalam perputaran ekonominya, dalam pemasukannya, semua itu signifikan. Nah, gimana tuh? Jadi seorang muslim itu menghadapi itu sebenarnya tiada lain tiada bukan, kata lainnya kalau dia orang susah nih, jawabannya simpel sebenarnya, sabar. Sebenarnya sabar. Iya, tapi kalau sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, satu kewajaran kalau kita ini terus berusaha dan berusaha. Kalau kita ini mampu memberikan sumbangsi agar dapat melakukan satu aktivitas yang mempengaruhi fenomena ini, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk terlibat di dalam situ. Bagaimana caranya keadaan tersebut istilahnya diperbaiki. Nah, cara memperbaikinya bagaimana tuh? Butuh ilmu dalam hal ini. Butuh ilmu dalam arti ini kan bicaranya tentang ilmu ekonomi. Nah, berarti para pakar ekonomi, kalau dia punya jiwa beriman, lalu kemudian dia punya tingkat kepedulian terhadap orang lain, amal buat bagi orang yang berilmu dalam hal ini adalah mengikhtiarkan bagaimana caranya situasi ini selesai. Oh, jadi kuncinya untuk mencegah adanya kesenjangan sosial ini, mestinya orang yang pandai di bidang hal ekonomi, orang yang punya pengaruh di bidang segmentasi ekonomi, harusnya ikut andil untuk memikirkan hal-hal yang kecil di bawah ini nih. Gimana caranya kesenjangan sosial ini nggak terjadi? Gimana caranya di saat ekonomi yang sedang sulit, yang keluh kesah dari kalangan masyarakat, sampai menimbulkan banyak yang frustasi, banyak terjerat oleh pinjol, judol dan lain sebagainya, bisa teratasi. Kalau ini kan kalau orang frustasi terus kemudian kejebak pinjol, ini kan dampaknya itu dampak daripada kejadian tersebut, di mana ekonomi tidak stabil. Nah, dalam memperbaiki permasalahan perekonomian ini memang butuh keahlian khusus memang. Nah, seorang yang punya niatan baik otomatis akan memberikan sumbangsi baik tenaga maupun pikiran berdasarkan ilmu yang ia punya, agar satu keadaan tersebut bisa distabilkan kembali sebenarnya. Itu kan jadi tanggung jawab bagi orang yang mereka yang punya ilmu di bidang ekonomi tersebut, dan kewajiban bagi orang-orang yang punya kemampuan di bidang hal tersebut, berarti kan satu catatannya tuh. Bagi orang yang tidak mampu dalam hal ini, yang pertama udah pasti sabar. Pasti sabar. Yang pertama. Yang kemudian yang kedua,
selain daripada sabar, juga jangan berhenti berusaha. Ikhtiar itu utama ya berarti ya. Jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Nah, menarik nih Bang. Nah, jadi pertanyaan saat ini, kondisional seperti ini yang berhubungan dengan harga melambung tinggi, ekonomi kian nyulit, daya beli masyarakat menengah akan terus terkikis dan lain sebagainya, kondisi sangat sulit nih. Nah, ini sebenarnya ujiankah untuk rakyat menengah ke bawah, ataukah sebaliknya adalah suatu azab? Kalau berkenaan dengan fenomena sosial, fenomena sosial ini bisa dipastikan yang namanya ini kan satu fenomena ya. Fenomena ini merupakan akibat daripada suatu sebab. Akibat daripada suatu sebab. Iya, sebab ini fenomena ini terjadi, ekonomi sulit ini pasti ada sebabnya, Nah, ibarat sebabnya apa tuh? Kalau menurut lu nih Bang? Kalau ini kan makanya ini mata rantai. Ini bicara ekonomi. Kalau bicara ekonomi, kalau bicaranya lokal ya lain ceritanya. Pribadi lain ceritanya. Skala nasional lain ceritanya. Butuh multidisiplin ilmu dalam hal ini. Dalam menyikapi poin-poin itu, kita tidak bisa cuman hanya berkomentar, oh ini begini, menghujat satu sama lain. Nggak bisa tuh ya. Nggak bisa, nggak baik juga. Berarti lebih kepada evaluasi dong ya. Iya. Kita nih sebagai rakyat umumnya nih, kita wajib mengevaluasi berarti apa yang salah nih dalam kondisi seperti ini gitu. Kenapa kita ditimpa hal ini? Nah, tapi kan tadi yang jadi pertanyaan gue di awal, ujian atau ajab untuk orang menengah ke bawah ini yang bagi orang yang tidak mampu dalam menghadapi hidup yang sulit. Bagi orang yang beriman itu adalah ujian. Itu adalah ujian bagi orang yang beriman. Oke. Bagi yang tidak beriman, musibah. Nah, sekarang gini. Gue tanya lagi nih. Banyak kan kalau lu balikin ke situ konteksnya nih. Banyak hal yang kadang ya sebagian dari kita ini melihat orang yang kita nggak tahu sih memang iman seorang, tapi banyak orang yang terlihat kesan dia tidak beriman, lagi menikmati keadaan seperti ini nih, dia malah semakin naik di atas. Kan tadi gua jelaskan nih, ada kesenjangan sosial pada saat ini. Jadi yang posisi di atas itu semakin naik nih Bang. Sedangkan yang jadi yang di atas ini nggak ada dampak nih, sedangkan yang menengah ke bawah berdampak sangat besar gitu kan. Jadi kan yang merasakan menengah ke bawah nih, yang merasakan dampak ini, yang merasakan ujian yang tadi lu bilang ajab atau ujian itu ada di menengah ke bawah. Sedangkan yang nggak beriman ketika berada di atas, berarti dia nggak ada efek, nggak ada dampaknya. Berkenaan dengan kesenjangan sosial, permasalahan sosial tak pernah luput dari nuansa politik. Politik tidak pernah luput dari faktor ekonomi. Faktor ekonomi tidak pernah luput dari lingkungan. Boleh bisa dibalik, lingkungan terpengaruh oleh faktor ekonomi, ekonomi dipengaruhi oleh dinamika politik dipengaruhi interaksi sosial dipengaruhi oleh legalitas hukum. Nah, terus yang di atas nih Bang, gue tanya nih, yang tadi permasalahan kesenjangan. Yang tampak di lingkungan, sebenarnya kesenjangan tersebut karena ekonomi kan, dilihatnya orang di atas, orang di bawah. Yang lihat ekonominya, Jadi maksud gue tadi gini, gue potong. Maksud gue yang di atas ini kan lu berkaitan dengan iman. Nah, yang di atas ini yang nggak iman, dia kan yang ngerasain dampak apa-apa, nggak ada rasa efek samping dan kaitannya untuk balik yang menengah ke bawah nih, yang merasakan dampaknya itu dia tetap kembalikan kepada Zat yang Maha Kuasa. Iya, makanya dikembalikan kepada pertanyaan mula pertama nih, awal mula pertanyaannya. Pertanyaan pertama ini, kondisi seperti ini, kondisi bobroknya ekonomi kita atau dalam keadaan sulit, ekonomi sedang sulit, bagi rakyat miskin itu ujian atau azab, kan begitu? Bagi rakyat miskin itu ujian. Ujian. Nah, bagaimana dengan rakyat? Rakyat itu kan ada
banyak, ada yang di bawah, ada yang di atas. Begitu. Gara-gara kesenjangan sosial itu tadi. Makanya tadi saling keterkaitan. Nah, untuk membentuk satu harmoni, kan ada dinamika politik sebetulnya. Bicara manajemen interaksi sosial sebenarnya ini berkaitan dengan pemerintah. Berkaitan dengan pemerintah. Udah pasti. Kemudian perkara-perkara ini ujian atau azab kemudian. Ini ujian bagi rakyat kecil. Yang merasakan dampak ujian. Ini pun ujian bagi orang yang di atas. Yang tidak lulus ujian, artinya ketika menghadapi ujian ini, lalu kemudian malah nyeleweng. Malah punya istilahnya dari situasi yang buruk mencari asas manfaat untuk pribadi, maka azab menantimu. Kan begitu. Awalnya dikasih ujian sampel dulu nih untuk yang di atas nih, pasti begitu kan. Sebelum ketika dia menyelewengkan hal itu, siap-siap berarti dong ya. Siap-siap. Kalau bicara ekonomi nggak kenal mana iman mana enggak. Makanya pertanyaannya sedikit aneh ini. Bagi sikap orang beriman bagaimana? Sikap orang beriman berikhtiar berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam agama, bagaimana memperjuangkan satu kondisi yang buruk. Ini sikap seorang mukmin harus begini, memperjuangkan baik yang di bawah sampai ke atas. Nggak ada di dalam konsep keimanan, di dalam konsep Islam, nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah. Itu permasalahannya. Nah, soalnya tadi lu singgung nih di awal nih, untuk orang yang nggak beriman yang berada di bawah, lu singgung nih itu adalah ujian, yang nggak beriman itu adalah azab. Lu singgung di awal begitu, makanya gue kembalikan ke sana. Karena begini, sesuatu ini kan kalau dari global tiba-tiba ke mikro. Mikro ini bicara ke personal. Personal dalam menilai azab atau ujian. Nah, kembali kepada pengertian azab ujian ini lagi. Perkara ujian, perkara azab ini berkaitan dengan keyakinan masing-masing. Jadi kembali lagi kepada dasar kita nih gitu. Iya. Nah, individual ya, berarti kan individual kemudian disandingkan dengan permasalahan umum. Gak bisa. Ini mau dibahas secara personal apa mau secara umum? Jadi garis besar garis besar berarti ini yang di atas maupun di bawah masing-masing saat ini dalam kondisi ujian yang Allah berikan untuk mereka nih. Ketika yang di bawah dalam konteks sulit, dia iman dan dia percayakan Tuhannya, kuncinya jangan pernah berhenti untuk berikhtiar, jangan pernah berhenti untuk yakin dan optimis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di samping itu juga berdoa. Nah, kalau untuk yang di atas, janganlah sewenang-wenang nih atas jabatan mereka, gitu kan kuncinya. Jadi balik kayak gitu, karena ini akan jadi prototipe sampling yang Allah berikan untuk hidupnya kelak nanti. Begitu kan? Ya, gue paham. Nah, terus bagaimana nih saat ini nih individu kita nih dalam konteks munajat kepada Allah, yang ketika sedang berusaha dan sedang berikhtiar tidak kunjung juga mendapatkan jawaban yang Allah berikan. Sabar, tadi balik ke jawabannya. Sabar lagi ya. Nggak bosen-bosen nih berarti ya. Balik lagi ke situ. Nggak ada, karena memang sudah dari awal. Sabar bukan berarti diam di tempat. Sabar itu di dalam konsistensi memperjuangkan yang hak. Sabar itu luas. Sabar itu unlimited. Nah, kemudian tidak berputus asa terhadap rahmat Allah itu penting. Itu kuncinya. Selain daripada itu, pegang teguhlah, berbuat baik itu nomor satu. Kembalikan dasar itu tuh ya. Iya. Sebenarnya sih emang kita pernah bahas juga Bang mengenai ujian dan azab, bedanya apa. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa simak nih perkara ujian dan azab. Ada bab khusus sebenarnya kita menyikapi hal itu. Tapi berhubungan saat ini kondisional saat ini ya seperti ini nih keadaannya, bagi sebagian orang itu berat, sulit, tertekan. Makanya kita bahas lagi nih mengenai itu biar teman-teman nggak salah fokus dalam menikahi hal ini. Bang, kita balikin lagi nih sekarang ke konteks perihal yang sudah terjadi. Nah, berarti kan gini, ini pernah kita bahas juga sebenarnya. Berarti kan rezeki itu sudah
ditentukan oleh Allah. Jadi sebagai muslim kita nggak boleh ragu besok mau makan, nggak boleh ragu besok kita harus bagaimana. Kita harus yakin kepada Zat yang Maha Kuasa itu Allah. Nah, sebagai orang beriman wajiblah kita mengimani hal itu. Nah, dan konteksnya saat ini nih, tapi kok gimana nih, rezeki sudah diatur, tapi kok ada orang yang masih kelaparan nih. Gitu. Banyak nih, soalnya kemarin itu ada di berita nih di TV, sampai orang itu saking frustasinya. Frustasi dia sebagai tukang parkir nih Bang, di salah satu swalayan. Nah, dia saking frustasinya dalam keadaan ujian hidup yang menimpa dia, akhirnya dia melakukan, ya nauzubillah min dzalik, dia gantung diri di toilet swalayan tersebut. Sangkin beratnya hidup yang telah dijalani. Nah, itu bagaimana? Kan rezeki sudah ditentukan. Nah, untuk hal-hal orang yang seperti itu merasakan berat nih. Nah, biar mereka ini nggak salah lagi nih dalam menyikapi kehidupan. Ya kalau orang yang benar-benar beriman, bunuh diri itu jauh dari kamus orang beriman jauh. Orang yang bunuh diri itu orang yang berputus asa terhadap rahmat Allah. Yang pertama. Yang kedua, menghadapi hidup yang sulit ini, setelah kita berusaha dalam ikhtiarnya maksimal dulu. Ikhtiarnya ada maksimal nggak? Ikhtiarnya maksimal nggak? Gitu? Iya, pertanyakan dulu. Ikhtiar kita dalam menjalani hidup kita ini, dalam mengais rezeki, dalam arti kita cari hidup, cari makan ini, bagaimana? Sudah maksimal belum? Kalau sudah maksimal, sudah berdoanya sudah benar atau belum? Nah, kalau jadi evaluasinya ke situ. Kalau di dalam cara Islam memandang seperti itu. Dalam Islam memandang seperti itu. Jadi walaupun kapasitasnya beda-beda ya. Kalau dalam perihal pengaturan ekonomi dalam satu negeri, ini sudah pasti berbicara orang-orang yang berkewenangan di dalam hal itu. Tetap tanggung jawab mereka nih. Iya. Jadi gini, ini gue sambungin nih. Ketika ada orang yang terhimpit ekonomi, sampai kelaparan, sampai ada yang tadi tuh bunuh diri dan lain sebagainya, akibat dari ulah yang saat ini dikasih posisi yang di atas menyelewengkan hal tersebut, tanggung jawab yang di bawah itu atas segala kehidupan segala macam yang diperbuat, itu tanggung jawab mereka dong, otomatis dong, secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Jadi dalam agama kita pun seperti itu berarti kan. Jadi ya kan mereka memimpin negeri ini katanya. Bertanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Gambarannya begini, orang sholat, imamnya salah, makmumnya salah nggak? Oh iya dong. Ya udah. Jadi memang sebenarnya sangat berat nih Bang, ya kan? Resiko yang harus dihadapi nantinya nih, pertanggungjawabannya itu sangat berat bagi orang yang punya posisi di atas nih berarti kan. Nggak hanya semenang-menang nih, kepengen, tapi ujungnya dia nggak bertanggung jawab. Padahal resikonya dalam agama kita itu sebagai pemimpin, sebagai apapun yang posisinya di atas itu adalah mempunyai dampak yang besar, pertanggungjawaban yang besar. Apapun yang terjadi di bawah, mereka ikut andil dalam bertanggung jawab. Nah, jadi bagi para petinggi-petinggi negara, para elit-elit politik, janganlah kalian sakiti negeri inilah, ya kan? Jangan hianati negeri ini, jangan kalian jual negeri ini kepada asing, jangan kalian berpihak kepada asing. Berpihaklah kepada rakyatmu sendiri. Karena sedikit saja kau berpihak kepada bangsa lain, bukan kepada bangsamu sendiri, kau berpihak kepada ketidakadilan, maka bau surga aja nggak akan pernah cium. Konsekuensi pasti ada atas perbuatannya, baik nantinya di dunia ataupun nanti di akhirat. Hidup kita sementara. Itu yang mesti dicamkan mestinya tuh. Ingat mati ya. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Masya Allah. Ingat, hidup cuma sekali. Ingat, iya, ada lagunya tuh ingat hidup itu cuma satu kali. Oke. Masya Allah. Kita diwajib. Jadi memang kita wajib ingat nanti kita berada di mana, akan kematian kita gitu kan. Oke, jadi mungkin gua tutup nih Bang. Tapi sebelum tutup gua minta nih. Nah, saat ini nih, gimana cara kita nih tetap tawakal? Sebagai orang yang terkena dampak nih, tetap tawakal, menjaga ketawakalan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi ini. Biar tetap tawakal.
pahamilah bahwa kita ini bukan apa-apa. Pahamilah bahwa hidup kita ini gak ada yang jamin besok masih ada apa enggak. Pahamilah kita sebagai makhluk. Pahami betul bahwa diri kita adalah makhluk yang paling lemah. Ketika kita paham bahwa diri kita adalah makhluk, maka kita akan bersandar kepada Sang Khalik. Masya Allah. Iya benar. Nah teman-teman nih, tadi kita udah bahas nih mengenai keadaan yang terjadi pada saat ini, mengenai harga lambung tinggi, kesenjangan sosial dan lain sebagainya. Sikap kita harus bagaimana, dan bagi yang di atas itu juga jangan semena-mena kepada yang di bawah, karena pertanggungjawabannya sangat besar. Nggak cuma segamblang itu hidup ternyata. Ujungnya kita akan mati. Ingat teman-teman semua nih. Nah bagi teman-teman yang belum paham, tonton, simak, dan nikmatin aja dulu. Nanti juga teman-teman akan paham. Nanti juga lu paham.